Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Finalia Cahyawati dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wakalah. Apa sih wakalah itu? Pengertian wakalah sendiri secara harfiah adalah pekerjaan wakil yang menjaga, menambah, atau perbaikan urusan atas nama orang lain. Dikutip dari Depository Stain Kudus oleh Pranoto, menurut kalangan ulama Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa dari al-muwakil kepada orang lain atau kepada al-wakil agar melaksanakan sesuatu pekerjaan yang bisa digantikan dan bisa dilakukan oleh pemberi kuasa. Maksudnya adalah wakalah itu bisa dipakai apabila seseorang membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa ia kerjakan sendiri. Orang yang memberi kuasa biasa disebut dengan al-muwakil, sedangkan orang yang menerima kuasa, orang yang menerima amanah biasa disebut dengan al-wakil. Contoh wakalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika ada seorang terdakwa mewakilkan urusannya kepada pengacara. Selain itu, yang termasuk contoh wakalah juga jika ada seorang mewakilkan orang lain untuk menjadi wali nikah anak perempuan dalam pernikahannya. Wakalah sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah wakalah al-mutlaqah, di mana jenis wakalah ini mewakili sesuatu yang mutlak. Artinya itu wakalah itu dilakukan tanpa ada batasan waktu dan juga untuk segala urusan apapun itu. Contohnya, seumpama saya mempunyai sebuah HP, saya mewakilkan kepada teman saya tanpa saya memberi patokan harga. Contohnya saya mengungkapkan begini, tolong jualkan HP ini, terserah kamu mau dijual berapa, yang penting HP ini dijual. Jenis wakalah yang kedua adalah wakalah al-muqayyah. Al-muqayyah di sini merupakan penunjukan wakil yang bertindak atas namanya dalam suatu urusan tertentu. Contohnya gini, saya kan tadi punya HP nih. Nih dong, tolong jualin HP saya dengan harga 1 juta jika dibayar tunai, tetapi jika dibayar kredit tolong jualkan seharga 1.500.000. Nah, itu termasuk dalam jenis wakalah al-muqayyah. Dan yang terakhir adalah wakalah al-amah, yaitu wakalah al-amah termasuk jenis wakalah di mana perwakilannya tuh lebih luas dari al-muqayyah. Biasanya untuk perbuatan terkait pengurusan sehari-hari, atau bisa disebut wakalah al-muqayyah itu pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan secara rinci. Seumpama nih, ada teman saya yang mau ke pasar, saya nitip nih, tolong dong saya belikan ikan, entah ikan apapun itu, yang penting ikan. Saya tidak merinci secara detail harus ikan apa itu, tetapi yang saya butuhkan adalah ikan. Praktek wakalah dalam perbankan syariah itu ada beberapa. Contohnya kayak transfer uang, hasil pos, terus kayak transfer uang melalui cabang suatu bank, terus ada juga transfer melalui ATM, terus asuransi syariah, investasi reksadana syariah. Contohnya transfer uang itu seorang nasabah, dia memberikan amanah kepada bank untuk mentransferkan sejumlah uangnya kepada temannya atau kepada nasabah lainnya. Itu termasuk ke dalam jenis wakalah. Dan yang pasti wakalah sendiri mempunyai beberapa dasar hukum yang sangat kuat untuk dijadikan pegangan. Wakalah tuh boleh nggak sih gitu. Salah satunya ada beberapa dasar hukum. Yang pertama adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 283, yang kedua ada Quran surah An-Nisa ayat 35, yang ketiga ada Quran surah Yusuf ayat 55, dan ada juga Quran surah Al-Kahfi ayat 19, ada juga ijma, dan yang terakhir adalah hadis.
uh, ulama membolehkan wakalah karena wakalah itu dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong, artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Dan di dalam hadis itu sendiri ada juga hadis yang berbunyi seperti ini, bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Haris. Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, di antaranya untuk membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain. Dalam menjalankan akad wakalah, kita juga harus memperhatikan rukun-rukun wakalah agar wakalah itu bisa sah dan bisa berjalan dengan lancar. Apa sih rukun-rukunnya? Rukun-rukunnya ada 4. Yang pertama adalah pihak yang berakad atau yang pemberi kuasa atau muwakil. Tanpa adanya muwakil, akad wakalah ini tidak bisa dijalankan. Yang kedua adalah adanya al-wakil. Al-wakil adalah pihak yang menerima kuasa. Jika ada al-muwakil berarti harus ada al-wakil. Dan yang ketiga adanya objek akad, yakni perkara atau mandat yang dikuasakan, biasa disebut al-tawkil. Maksudnya itu kayak hal apa sih yang mau diwakilkan itu harus ada ya, atau objeknya. Dan yang keempat adanya pernyataan kesepakatan wakalah, yaitu sighah ijab dan qabul. Jadi kedua belah pihak itu sebelum melaksanakan wakalah, mereka berdua antara al-muwakil dan al-wakil harus saling sepakat. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan di kedepannya. Adapun syarat bagi al-wakil, bagi muwakil, bagi orang yang mewakilkan, syaratnya apa? Yang pertama, pemilik sah yang bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Maksudnya jika barang tersebut bukan milik si muwakil, maka tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Dan yang kedua adalah orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasan tertentu. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sudah mengerti baik buruknya, atau orang yang berusia di atas 7 tahun. Intinya itu dia sudah mengerti apa yang harus dia kerjakan jika dia menjadi seorang al-muwakil. Yang kedua adalah orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasan-batasan tertentu, yaitu orang yang sudah memahami tentang wakalah itu apa sih, terus kayak gimana cara makainya, rukun-rukunnya itu apa. Maksudnya itu dia sudah mengerti baik buruknya. Anak mumayyiz di sini adalah anak yang sudah berusia di atas 7 tahun ke atas, sehingga dia sudah mengetahui baik buruk suatu hal. Selain al-muwakil, al-wakilnya juga mempunyai syarat. Untuk menjadi al-wakil tuh harus gimana sih gitu. Yang pertama adalah harus orang yang berakal. Kalau orang gila, dia tidak bisa menjalankan amanahnya karena dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang kedua adalah cakap hukum bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain. Dan yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang memadai dari sesuatu atau masalah yang diwakilkan kepadanya. Yang keempat adalah amanah atau mampu mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Syarat dari selain syarat menjadi al-muwakil, syarat al-wakil, hal yang diwakilkan ini juga mempunyai syarat. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, itu bukan termasuk tindakan buruk. Maksudnya itu bukan tindakan yang melanggar syariat Islam. Dan yang kedua adalah suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh orang lain.
Dan yang ketiga adalah seluk-beluk wakil harus diketahui persis oleh orang yang mewakilkan, kecuali hal tersebut diserahkan kepadanya. Takutnya tuh ada suatu hal yang tidak diinginkan karena salah memilih wakil. Kayak kapan sih berakhirnya akad wakalah gitu, masa sih sampai selama-lamanya gitu? Enggak, wakalah itu bisa berakhir jika 6 hal ini terjadi. Apa saja sih 6 hal itu? Yang pertama adalah jika salah satu pihak yang berwakalah itu meninggal atau gila. Berarti jika kalau salah satunya pihak meninggal, akad wakalahnya jadi selesai gitu. Balik lagi ke rukun wakalah tadi, bahwa dalam rukun wakalah tersebut harus ada al-muwakil dan al-wakil. Berarti jika ada salah satu yang meninggal atau gila, otomatis akad wakalah tersebut akan berhenti, akan berakhir. Dan yang kedua adalah jika maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaan atau dihentikan. Jika seorang wakil sudah selesai menyelesaikan amanahnya atau hal yang diwakilkan tersebut, maka otomatis akad wakalah tersebut juga sudah berakhir gitu. Dan yang ketiga adalah pembatalan akad wakalah oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, diketahui oleh penerima kuasa. Seumpama jika si al-muwakil ini tiba-tiba membatalkan akad wakalah tersebut, berarti akad wakalah tersebut juga otomatis akan berakhir karena si al-muwakil ini, karena tidak ada al-muwakil, karena al-muwakil sudah membatalkannya. Terus yang selanjutnya adalah gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Maksudnya jika si al-muwakil ini sudah tidak mempunyai barang tersebut, jadi dia sudah tidak punya hak, dia tidak berhak untuk mewakilkan barang tersebut kepada orang lain, karena si mewakil ini sudah tidak memiliki barang tersebut gitu. Terus yang kelima adalah wakalah diputuskan oleh salah satu seorang pihak yang menerima kuasa. Maksudnya kalau tiba-tiba mewakil itu memutuskan akad wakalah, mungkin karena ada beberapa halangan, nah berarti saat itu juga akad wakalah ini berakhir. Terus yang keenam, yang terakhir adalah diberhentikannya suatu aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Tiba-tiba contohnya seperti yang wakil yang mau menikahkan seorang anak perempuan dari al-muwakil gitu. Nah, seumpama pernikahan ini tidak terjadi, maka akad wakalah tersebut juga otomatis berakhir. Adalah mempermudah dan membantu wakil sebagai orang yang membutuhkan gitu. Si wakil ini mempermudah dan si pihak yang mewakilkan, pihak yang menjadi wakil ini mempermudah dan membantu orang yang mewakilkan, membantu al-muwakil gitu. Terus yang keempat adalah menjadikan pekerjaan menjadi lebih simpel. Kenapa lebih simpel? Karena yang seharusnya kita bingung ini mau ngerjain yang mana dulu gitu, kayak bingung. Nah, salah satu pekerjaannya bisa kita minta tolong kepada si al-wakil tersebut. Terus yang kelima adalah terciptanya sikap saling percaya satu sama lain. Jadi dalam melakukan akad wakalah ini itu kita harus saling percaya antara al-muwakil dan wakil gitu. Jika tidak ada kepercayaan di antara keduanya, maka akad wakalah ini tidak akan berjalan dengan yang seharusnya gitu. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi media sosial saya yang sudah saya terapkan di sini ya, sudah saya cantumkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.